mumpung masih hangat ya, bahwa tanggal 31 Januari kemarin bank-bank merilis laporan keuangan kuartal 4 tahun 2023, yang artinya kinerja bank sepanjang tahun 2023 sudah dapat diketahui. Mungkin ada yang bertanya ya, mengapa dalam 2 tahun terakhir laba bersih dari Bank BLI lebih besar dibandingkan dengan laba bersih Bank BCA, tetapi pasar jauh lebih mengapresiasi saham Bank BCA dan Bank BLI mencetak laba yang tertinggi di seluruh bank di Indonesia. Dan bertepatan dengan rilisnya kinerja keuangan sepanjang tahun 2023, saya tertarik untuk membuat perbandingan rasio kinerja 4 bank yang ada di Indonesia ini. Nah, saya akan menggunakan 12 rasio kinerja yang biasa digunakan di industri perbankan ya. Dan 12 rasio ini pasti akan selalu muncul ketika bank merilis laporan kinerjanya. Oleh sebab itu, sebagai investor, menurut saya wajib mengetahui atau memahami 12 rasio tersebut ketika ingin mempertimbangkan atau bahkan yang sudah memiliki saham dari bank di Indonesia. Halo semuanya, kembali bersama saya Dawijaya di channel Pesta Investasi. Seperti yang tadi telah dimention, bahwa saya akan membandingkan kinerja 4 bank terbesar di Indonesia, yakni Bank BCA, Bank BLI, Bank Mandiri, dan Bank BNI menggunakan 12 rasio kinerja. Dan sekaligus saya berusaha untuk menjelaskan sedikit masing-masing dari 12 rasio. Yang pertama adalah kewajiban penyediaan modal minimum atau KPMM. KPMM digunakan untuk mengantisipasi risiko penurunan nilai aset dari bank ya. Untuk merumus KPMM adalah modal ini dibagi dengan KTML. KTML adalah singkatan dari aset di bank menurut risiko atau risk weighted asset. Jadi bank itu untuk asetnya masing-masing sudah memiliki beberapa risiko ya. Dan dapat kalian untuk perbandingannya 4 bank ini, Bank BCA memiliki rasio KPMM yang tertinggi dengan angka 29,44%. Dan sekaligus NAI-nya tertinggi secara year on year dibandingkan dengan 3 bank lainnya. Dan untuk rasio yang kedua adalah aset produktif bermasalah dan aset non produktif bermasalah terhadap total aset produktif dan aset non produktif. Jadi kita mesti mengetahui dulu ya definisi dari aset produktif dan aset non produktif. Menurut pemetaan LBOCA tentang penilaian kualitas aset bank umum, aset produktif adalah aset berupa penyediaan dana bank untuk memperoleh penghasilan. Definisi dari aset non produktif selain aset produktif saja yang memiliki potensi kerugian atau rumusnya sudah sama dengan nama rasionya. Semakin rendah angkanya tentu saja semakin bagus ya. Dan untuk rasio ini cara membaca grafiknya ini harus terbalik ya. Jadi semakin negatif atau menurun maka semakin bagus ya. Berarti Bank BBCA dan Bank BBLI sama diadaan kinerjanya menurun ya dari rasio ini. Sedangkan Bank Mandiri dan Bank BNI kinerjanya baik berdasarkan rasio ini. Yang terendah adalah Bank Mandiri sebesar 0,7% ya, dari yang mengalami penurunan 36,94%. Padahal pada tahun lalu Bank BCA itu masih lebih tinggi. Dan untuk rasio yang ketiga adalah aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif. Jadi ini hampir sama dengan yang rasio sebelumnya. Bedanya ini hanya mempertimbangkan aset produktifnya saja ya. Dan sama dengan rasio sebelumnya bahwa semakin rendah angkanya saat semakin bagus. Jadi cara membaca grafiknya itu kalau penurunannya itu semakin negatif semakin bagus. Dan lagi-lagi Bank Mandiri yang terendah ya untuk rasio yang ini sebesar 0,68%. Ini dapat dilihat bahwa Bank Mandiri dan Bank BNI itu sangat fokus untuk memperbaiki kinerja dari aset yang masalah ini. Rasio yang keempat adalah rasio GABN, aset keuangan terhadap aset produktif. Saya kasih ilustrasinya ya. Misalnya ada orang yang meminjam 100 miliar rupiah, terus bank mensikan 10 miliar itu ya, karena bank menilai ada kemungkinan potensi kredit yang bermasalah dari peminjam. Dapat diadaan rasionya itu sebesar 10%. Lalu ada bank lainnya ya, bank B misalnya. Ada nasabah yang datang meminjam 100 miliar juga, tetapi bank B tersebut berbeda dengan bank yang sebelumnya, dia menyisihkan 1 miliar saja. Jadi rasionya itu lebih kecil ya, 1%. Dan dari ilustrasi kedua bank tersebut ya, dapat diadaan bahwa bank yang kedua itu berpotensi menghasilkan keuntungan yang lebih besar ya, karena dana yang disimpannya itu dapat
diputar lagi ya istilahnya untuk menjadi keuntungan. Sehingga berdasarkan ilustrasi ini bahwa rasio yang lebih rendah malah semakin bagus ya. Dan kita lihat untuk rasio ini pemenangnya adalah Bank BCA dengan angka 2,75% ya. Lalu untuk rasio yang kelima dan yang keenam ini sama ya, yakni rasio kredit bermasalah atau non performing loan yang sering disingkat NPL. Sebelum membahas rasio ini, sebelumnya perlu diketahui dulu bahwa terdapat 5 kualitas kredit ya. Ini sebagian besar sudah pernah mendengar istilah O1, O2 dan sebagainya ya dari marketing biasanya. NDA kita hendak membeli rumah atau mengajukan pinjaman. Jadi mereka mengecek dulu nih kolektibilitas kita itu berapa. Dan untuk O1 itu menunjukkan bahwa kredit kita lancar. Jadi tidak ada tunggakan. Lalu untuk level yang selanjutnya O2 dalam latihan khusus ya. Jadi terdapat tunggakan pembayaran paling lama itu 90 hari atau 3 bulan. Dan jadi kalau misalnya kita nunggak 2 bulan itu masih masuk dalam O2. Lalu selanjutnya O3 itu pulang lancar dan itu durasi lambatannya itu sekitar 3 hingga 4 bulan ya, 90 hari hingga 120 hari. Lalu kalau pas itu dilakukan jadi menunggak 120 hari hingga 140 hari. Dan yang paling parah adalah kredit macet ya atau O5 itu tunggakannya lebih dari 140 hari atau 6 bulan. Dan Bank Indonesia itu membuat ketentuan bahwa kredit yang bermasalah itu digolongkan dalam kolektivitas yang ulang lancar, dilakukan dan macet. Jadi yang kredit bermasalah itu yang masuk ke dalam O3, O4 dan O5. Jadi O2 itu masih belum dianggap sebagai kredit yang bermasalah. Dan hubungannya dengan rasio NPL tadi, karena bahwa kredit yang bermasalah ini akan dibagi dengan total penyaluran kredit yang ada ya. Dan Bank Indonesia sendiri sudah menetapkan ya, apabila sebuah bank ingin masuk ke dalam kategori yang sehat, NPL-nya itu harus di bawah 5%. Jadi NPL-nya semakin rendah, itu jasa semakin bagus ya. Dan untuk NPL gross ini sepanjang tahun 2023 akan rendah dimiliki oleh Bank Mandiri yang berhasil menekan NPL grossnya dari 1,84% hingga menjadi 1,02%. Dan untuk rasio yang ke-6 itu lanjutan dari NPL tadi ya, dan juga berhubungan dengan rasio yang keempat mengenai CAPM. Rumusnya mudah ya, jadi NPL net itu sama dengan NPL gross dikurangi dengan CAPM. Dan dapat kita lihat untuk NPL net ini Bank BCA satu-satunya pada tahun 2023 yang berhasil menurunkan rasio NPL net ini. Tetapi NPL net yang rendah itu kembali dihasilkan oleh Bank Mandiri ya, meskipun dia mengalami kenaikan dibandingkan tahun lalu. Dan kalau teman-teman mengikuti ya dari 6 rasio yang sudah dijelaskan, kalau diibaratkan pertandingan sudah setengah jalan, maka soal teratas itu Bank Mandiri sudah memenangkan 4 rasio ya dari 6 rasio yang ada, dan sisanya Bank BCA, jadi soalnya ban 2. Lalu untuk rasio yang ke-7 adalah return on asset, dan ini sudah sering kita dengar ya, karena rasio ini sering digunakan untuk industri lainnya juga. Return on asset adalah rasio adalah laba sebelum pajak terhadap total aset dari bank. Jadi untuk bank ini laba yang digunakan adalah laba sebelum pajak. Semakin tinggi angkanya semakin bagus. Dan pada tahun 2023 bank yang mencetak angka return on asset yang tertinggi adalah Bank Mandiri sebesar 4,03%. Dan untuk industri perbankan, return on asset di atas 2% itu sudah dapat diadaan bagus. Dan untuk rasio yang ke-8 adalah return on equity. Dalam konteks industri perbankan adalah rasio yang membandingkan laba bersih bank dengan modal sendiri. Semakin tinggi return on equity-nya semakin bagus. Dan untuk capaian tahun 2023, bank yang menghasilkan return on equity yang tinggi itu adalah Bank Mandiri sebesar 27,31%. Kalau teman-teman hitung ya, sudah ada 8 rasio keuangan, sisa tinggal 4, yang artinya bahwa Bank BLI dan Bank BNI itu sudah tidak lagi mungkin menang ya dalam tanda kutip. Ini yang masih bertanding dalam tanda kutip itu Bank Mandiri dan Bank BCA. Rasio yang ke-9 adalah net interest margin atau sering disingkat dengan NIM. Dari namanya ya, net interest margin adalah rasio adalah pendapatan bunga bersih terhadap jumlah kredit yang diberikan. Pendapatan bunga bersih itu adalah pendapatan bunga yang dikurangi oleh beban bunga. Bank yang menghasilkan NIM yang semakin besar artinya kinerjanya semakin bagus. Dan dari bank ini, Bank BLI keluar sebagai pemenang ya untuk kinerja tahun 2023. Penghasilan NIM sebesar 6,84%. Dan dengan menangnya Bank BLI ini justru membuat Bank Mandiri itu sudah dipastikan keluar sebagai pemenang ya, karena tinggal rasio yang tersisa. Jadi Bank BCA itu sudah tidak mungkin lagi dapat mengejar. Lalu untuk rasio yang ke-10 adalah beban operasional terhadap pendapatan operasional, sering disingkat
BOPO, dan sesuai dengan panjangannya, BOPO itu adalah rasio untuk mengukur seberapa efisien ya sebuah perusahaan yang membandingkan beban operasional dengan pendapatan operasionalnya. Jadi semakin aja nilai BOPO, artinya sebuah bank itu semakin efisien. Dan untuk kinerja sepanjang tahun 2023, Bank BBCA yang menghasilkan BOPO yang rendah ya sebesar 43,76%. Rasio yang E11 adalah cost to income ratio atau yield. Rumus dari yield ini adalah beban operasional yang dibagi dengan pendapatan bunga bersih ditambah di base income. Nah, jadi hampir sama dengan BOPO tadi ya. Dan ini juga merupakan salah satu indikator untuk mengukur tingkat efisiensi suatu bank. Semakin rendah angka dari rasio ini, artinya semakin efisien bank tersebut ya. Apabila suatu bank menghasilkan angka yang besar untuk rasio ini, berarti semakin tinggi aset yang diperlukan atau yang dibutuhkan untuk menghasilkan jualan atau sales. Dan dari empat bank ini, Bank BCA menghasilkan rasio yield yang paling rendah sebesar 33,77%. Dan perlu diperhatikan ya sebagai tambahan bahwa satu-satunya yang nilai yieldnya ini meningkat adalah Bank BNI, yang artinya kinerja dari Bank BNI untuk rasio yield ini kurang baik ya, karena yang bagus itu yang sejarah yang real itu angkanya harus negatif. Dan untuk rasio yang terakhir yang E12 adalah loan to deposit ratio atau yang sering disingkat dengan LDR. Jadi rumusnya itu local rate dibagi dengan dana pihak ketiga. Jadi dana pihak ketiga ini terdiri dari tabungan, giro, dan deposito. Semakin tinggi LDR atau loan to deposit ratio, pas semakin tidak liquid bank tersebutnya. Tetapi dapat diadaan juga bahwa semakin tinggi LDR suatu bank artinya bahwa bank tersebut semakin efektif ya. Jadi dana yang ada benar-benar manfaatkan untuk menjadi pendapatan ya. Jadi untuk LDR ini kalau terlalu rendah itu tidak baik dan terlalu tinggi itu juga tidak baik ya. Karena kalau angkanya terlalu rendah artinya bank tersebut tidak efektif ya dalam menjual kredit dari dana yang ada. Sedangkan apabila terlalu tinggi, bank tersebut berpotensi untuk tidak liquid ya. Jadi bank nanti kalau terlalu tinggi LDR-nya itu cukup kesulitan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek ya, seperti ada nasabah yang ingin menarik dana. Jadi ada beberapa versi ya mengenai LDR yang baik, dan ini sekaligus menjawab dalam konteks membandingkan empat bank ini ya, maka dapat diadakan mana bank yang lebih baik kinerjanya berdasarkan rasio LDR ini. Tapi dapat disebutkan bahwa empat bank ini masih masuk ke dalam kategori yang sehat. Dan dari 12 rasio ini dapat disebutkan bahwa Bank Mandiri kinerjanya yang paling baik ya adalah 3 bank lainnya. Dan tadi Anda berbicara mengenai dana pihak ketiga, sebenarnya masih ada satu rasio tambahan yang biasanya sering digunakan sebagai indikator untuk mengukur kinerja suatu bank. Jadi abang merilis laporan keuangannya, biasanya rasio ini sering disebut. Jadi rasio tersebut adalah rasio jaksa. Jadi rasio jaksa itu adalah rasio simpanan dalam bentuk giro dan tabungan dalam total simpanan. Jadi dana pihak ketiga itu terdiri dari tabungan, giro, dan deposito. Tapi kalau jaksa ini dia tidak ikut deposito karena bunganya besar ya, bunga yang harus dibayarkan oleh bank kepada pemegang deposito, dan angka ini menjadi lebih tinggi ya dibandingkan dengan tabungan dan giro yang bank itu memiliki kewajiban bunga yang lebih kecil. Oleh sebab itu jasa ini sering disebut berdana murah bagi pihak bank. Semakin tinggi jasa pasti akan semakin bagus. Sekian video mengenai 12 rasio kinerja yang sering digunakan di industri perbankan beserta dengan nanti perbandingan antara bank terbesar di Indonesia. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Bye.